Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini kita coba belajar tentang TV tabung, yaitu TV CRT merek Toshiba tadi. Nah, di sini kasusnya adalah TV-nya mati total. Jadi TV ini kita coba analisa masalah mati total. Khususnya yang pertama kita bahas adalah pada bagian power supply-nya. Di bagian power supply itu kita bahas dulu apakah tegangan AC-nya itu ada atau mungkin kabel powernya putus ataupun ada fuse yang putus. Nah, di sini sebelum kita menebak kemana-mana yang lain, lebih bagus cara menganalisa kita untuk televisi atau peralatan elektronik itu dengan cara seperti memulai dari apakah ada kabel yang putus untuk penyuplai arusnya. Nah, stepnya adalah pakai ammeter. Nah, ini ammeter arahkan ke ohm, bisa ke 1 ohm atau sebaliknya atau seterusnya. Kemudian kita coba ukur kabelnya apakah terhubung atau tidak. Nah, ini kabel bautnya. Kita harus ukur 1 atau 2 kabel ini di dalamnya ada yang putus atau tidak. Maka kita gunakan ammeter. Sebelumnya TV ini sudah saya analisa dulu. Kerusakannya adalah memang pada power saklar on off-nya putus. Nah, ini sudah saya jumper, bisa dilihat. Nah, ini kita hubungkan. Nah, ini langkah pertamanya adalah saklar kita on-kan. Di bagian ini ada saklar, kita on-kan. Nah, bunyi, lalu kita coba ukur. Nah, di sini jarum tidak naik. Kemudian kita perkecil, kita perbesar nilai resistansinya supaya bisa mengukur nilai resistansi. Nah, Anda lihat di sana naik sedikit. Lalu kita ambil ujung salah satunya, ujung ini kita ukur dengan konektornya. Nah, ini konektornya kita ukur naik. Artinya bagian ini bagus, sudah yang satu bagus. Lalu bagian yang kedua di sini. Nah, ini berarti kabelnya bagus. Nah, lalu kita lihat di sini apakah saklarnya bagus. Nah, posisikan saklar, tekan secara on. Lalu kita ukur. Nah, Anda lihat di sini tidak naik. Kemudian yang satunya lagi. Nah, lalu coba kita semprot. Kemudian kita ukur. Tidak naik. Artinya adalah saklar ini putus di dalam atau tidak koneksi, tidak terkoneksi. Langkahnya kita semprot. Pastikan contact cleaner ini memang tidak menghantar, tertulis pada baterinya di sini. Kalau menghantar bisa berefek kepada yang lain, korsleting. Nah, kita semprot. Kemudian bisa diatasi. Lalu kita on off. Lalu kita on off. Kita mau lihat supaya konektor penghantar di dalamnya bisa kembali terhubung. Nah, kemudian setelah kita contact cleaner, kita coba ukur lagi. Nah, ini sudah terhubung. Yang satunya belum. Nah, setelah beberapa kali kita bersihkan, yang satunya juga tetap tidak terhubung, maka untuk memeriksa apakah TV ini masih hidup dengan komponen-komponen yang lain tidak ada yang rusak, maka kita jumper aja dulu. Nanti kalau sudah ketemu permasalahannya baru kita perbaiki saklar on off-nya. Kalau memang hanya cuma saklar on off-nya yang rusak. Nah, lalu salah satu konektor saklarnya kita jumper. Tujuannya adalah supaya kita bisa memeriksa bagian yang lain, supaya ada tegangan, ada arus, untuk melihat apakah komponen-komponen lain itu ada yang rusak. Nah, di sini kita jumper saja dulu. Oke. Sementara nanti kalau sudah oke, sudah tidak ada masalah komponen-komponen, baru ini kita fokus pada perbaikan konektornya. Nah, sudah. Lalu kita pasang. Jangan lupa kabel gaussinya.
ini nanti kita bahas lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya masing-masing komponen dari televisi CRT atau tabung ini. Hati-hati, ada bagian yang masih menyimpan strum, bisa menyebabkan kontak sedikit, cuman bisa membuat kita kaget. Nah, setelah kita pasang ke housing, kabel-kabel yang lain kita lihat, periksa apakah jangan ada yang korslet. Kemudian kita colok listrik. Nah, ditandai dengan tabung menyala, lampu indikator LED juga hidup. Nah, itu. Oke, kita periksa ke depan. Nah, ternyata TV ini sudah normal. Nah, ini gambarnya berkedip-kedip karena efek dari radiasi warna, pencahayaan dari TV CRT. Nah, artinya hari ini pekerjaan kita sudah selesai, kasusnya hanya pada masalah saklar on off-nya. Nah, jadi di sini tidak perlu kita melihat yang lain-lain secara mendetail, pastikan kalau sudah hidup. Nah, kita nanti mungkin periksa solderannya apakah ada yang longgar ataupun heatsingnya sudah rusak, sistem pendinginnya tadi heatsing. Lalu kita analisa bagian-bagian lain yang kendor karena ini barang yang sudah lama. Nah, ini yang saklar tadi yang dalamnya itu sudah ada yang salah satu kontaktor atau platnya itu sudah tidak terhubung, maka ini bisa kita ganti atau kita bongkar. Nah, jadi dalam sistem TV Toshiba ini saklarnya dua-duanya dimatikan, diputuskan, baik kasa ataupun netral untuk supaya lebih aman tujuannya. Oke. Nah, ini playback, blok-blok lainnya nanti kita bahas kalau ada waktu dan kesempatan dan ada barangnya. Kita coba cek kira-kira, kita belajar lagi di sini. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan TV yang sudah lama, tetapi ilmu elektronikanya ini masih penting. Nah, jadi begitulah kira-kira hal yang kecil bisa diperbaiki tanpa harus berpikir yang rumit. Gambarnya sudah bagus. Semoga sedikit informasi ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.